gue bisa jadi juara. Bahkan kalau dari keluarga gue pribadi, baik dari keluarga bokap atau nyokap gue satu-satunya orang yang pernah punya gelar juara di dunia bela diri. Itu baru gue. Itu gue bangga banget jadinya. Lu terus kan sekarang ini udah masuk dunia kuliah kan? Gimana lu cara ngatur waktu lu antara kuliah dengan lu ikut Wing Chun gitu? Apalagi kan kalau nggak salah lu itu udah jadi ikut pelatihnya juga kan? Itu gimana lu bisa jadi pelatihnya gitu juga? Terus gimana cara lu ngatur waktunya? Kalau gue ngatur waktu sih, gue punya cara tuh begini. Jadi gue meskipun gue kuliah di Semarang kan, tapi gue kan kalau ngelatih kan di Solo. Jadi gue biasanya seminggu sekali pulang gitu. Jadi kalau misalnya pas hari biasa, gue kan katakanlah kalau balik Semarang tuh kan hari Senin sampai tuh kuliah. Hari Jumat gue balik, malam gue ngelatih. Gue ketemu anak-anak, gue ketemu teman-teman gue, itu yang bikin gue seneng sih. Jadi gue ibaratnya tuh sekedar gue lupain dulu dah kuliah gue. Jadi gue ngelatih, gue bareng ketemu teman-teman juga, gue yang bikin gue seneng. Jadi cara gue ngatur waktu sih ya profesionalitas aja sebenarnya sih. Jadi lu harus tahu sih prioritas lu apa gitu. Kalau misalnya dari gue pribadi tuh, gue diajarin sama keluarga gue kayak gini. Lu kalau misalnya pas lagi ada UTS atau UAS gitu ya fokusin dulu ke situ gitu. Makanya misalnya kalau tiap gue UTS atau UAS, gue nggak pernah balik ke Solo gitu. Gue pasti stay di Semarang. Soalnya gue jaga-jaga juga kan, gue mau ngapain, misalnya mau ngerjain bareng sama temen gue gitu. Jadi gue nggak susah gitu. Jadi gue punya prioritas aja sih. Jadi ya kalau ada salah satu pebisnis bilang tuh know your number gitu. Lo harus tahu gitu prioritas itu apa gitu. Jadi kalau untuk mengatur waktu sih ya intinya profesionalitas aja. Jadi ya lo harus tahu kapasitas lo juga gitu sih. Iya, lu kan juga ngomong-ngomong juga punya bisnis juga kan ya? Oh iya. Nah ini yang gue tunggu-tunggu. Nah, gimana lo bisa awalnya punya ide bisnis itu? Nah, Kan jarang loh di usia kita gini. gue suka banget nih pertanyaan kayak begini. Jadi begini, Van. Nah, Ini kalau dari gue pribadi ya, ini karena gue tahu diri gue tuh nggak berbakat untuk jadi seorang karyawan. Itu gue nggak berbakat. Karena nilai akademik gue tuh jelek banget. Bahkan sampai sekarang aja IP gue belum pernah di atas 3. Masih di bawah 2 terus. Ini kalau teman-teman kuliah gue pasti tahu lah. Gue kan kuliah kan DKV nih. Gue kuliah DKV padahal SMA gue IPA. Dan gue tuh kuliah DKV aja juga ya bisa gambar gitu. Gambar gue jelek banget gitu. Sampai-sampai aja gara-gara saking jeleknya nilai gue nih, gue harus mundur nih lulusnya nih. Nah, gue di situ tahu gue gak berbakat jadi karyawan. Tapi awal mulanya kenapa gue mau jadi entrepreneur itu awalnya tuh gara-gara bokap sih. Karena bokap gue istilahnya ya nakutin gitu. Zaman sekarang lu mau cari kerja susah. Anak teman gue yang kuliah di Solo, kerja di Solo, dia ngekos aja masih minta duit sama bapaknya gitu. Gue mikir habis itu, kalau gue zaman sekarang susah cari kerja, kenapa gue nggak bikin lapangan pekerjaan gitu. Situ gue langsung bilang, ya udah, gue harus berbisnis gitu. Meskipun waktu itu gue awalnya gak terlalu tahu banget tentang bisnis sih. Bahkan sampai sekarang aja hitungannya gue bukan orang-orang yang udah top banget. Gue masih bawah basement nih ibaratnya gitu lah. Masih jelek banget lah gue intinya.
masih perlu banyak belajar. Makanya gue di Instagram gue juga tuh yang gue follow tuh ya kayak misalnya Erick Ruang, Dini Santoso, Chandra Putanegara, Bung Afan, Bung Chandra, dan lain-lain itu banyak banget. Itu yang orang-orang yang gue follow kayak gitu. Nah, salah satu hal yang gue pelajarin juga adalah ini dari mentor gue nih, Sunil Tolani namanya. Gue mau manggil dia tuh Om Sunil. Nah, dia bilang ke gue, lu nggak usah nunggu untuk menjadi somebody kalau lu mau share, melainkan lu balik, lu share lah untuk jadi somebody gitu. Karena kalau misalnya orang-orang yang udah banyak jadi somebody gitu, kebanyakan malah kata dia tuh share itu sampah gitu. Nah, justru orang-orang yang ini share to become somebody itu yang value marketnya tuh bagus banget. Nah, gitu sih. Jadi gue pribadi sekarang kan juga lagi suka namanya bikin podcast kayak kita gini sekarang nih. Ini tadi kita kan temanya tuh mau bicara tentang ini ya, small business ya. Tapi tahu-tahu lu mau ngajakin ngomong tentang Wing Chun. Rahasia itu ada. Malah itu temanya jadi ngalor ngidul gitu. Nah, benar. Kan temanya benar, ngalor ngidul. Nah, mau ngomong apa aja terserah. Karena gue orangnya suka sharing, ya udah gue share apapun yang gue tahu gitu. Meskipun gue masih nothing banget gitu. Dan Om Sunil juga bilang ke gue, ketika lo share, ya lo jangan expect langsung orang tuh langsung suka sama lo gitu. Tapi emang semua tuh butuh proses. Nah, jadi intinya itu kuncinya itu sabar sih, sabar dan nikmati prosesnya. Tapi orientasi tetap ke hasil. Jadi kita nggak mikirin prosesnya. Orientasi tetap ke hasil, tapi prosesnya udah biarin aja gitu loh. Karena kalau kita misalnya mikirin proses, itu kita malah kayak ibarat di lingkaran tikus gitu. Gitu sih. Jadi, gue juga banyak belajar dari ini, orang-orang sukses pada, pada bidangnya juga kan. Misalnya gue juga, di umur gue yang sekarang 19 tahun, gue udah mulai namanya investasi saham. Dan gue juga menginfluence juga ke teman-teman gue. Yuk, investasi saham gitu. Karena inflasi itu pasti kan naik terus setiap tahun. Inflasi naik terus. Nah, kalau kita misalnya nggak punya aset, ya kita kelar di masa kedepannya gitu. Sorry. Jadi karena apalagi 10 tahun sampai 20 tahun ke depan, kita sebagai generasi Z yang bakal megang dunia. Itu gue udah baca-baca juga di buku tentang generasi Z, tapi gue lupa penulisnya siapa gitu. Soalnya gue tinggal di kos. Buku yang gue bawa ke Solo aja cuma ini doang, digital marketing, karyanya James Susanto. Ini baru kelar gue baca hari ini sih. Nah, begitu sih kalau dari gue, Van. Kalau dari lu sendiri gimana nih? Lu kan juga punya bisnis. Kalau gua gitu, karena kan gua suka kayak dunia transportasi gitu, terutama kayak bus. Nah kan gua dari kecil gimana sih kebiasaan kalau anak SD gitu ituin pulpen ituin kayak gimana ngendarin bus gitu. Nah dari situ, dan gua kan tipenya yang nggak suka lebih mendingan gua yang atur sendiri gitu-gitu kan, lebih enak begitu biasa kalau gua. Makanya gua bisa munculin tenor wisata itu. Nah itu juga dari 3 orang penggagasnya, gua, terus si PK Filipus, bukan PK ya, sama si Pugul itu yang menggagas tenor wisata itu. Ya puji Tuhan banget sekarang udah banyak kayak universitas gitu, sekolah-sekolahan juga udah lumayan banyak yang mempercayakannya. Tapi sekarang nah kalau lo itu apa itu?
bentar. Sebelum ke sono, gue mau nanya lagi nih. Tapi kan Ah, karena ada corona ini ah, kan, ini jadi mandek banget kan nih, nge-stuck gitu. Jauh. iyalah, Tapi percaya sama gue sih, Van. Corona pariwisata meledak. Asli. bener. Orang kan ingin merasakan apa bebas banget kan nanti orang apa ini kayak di rumah banget kan pasti berbulan-bulan bosan. Nah setelah coronanya hilang pasti orang banyak yang pengen jalan-jalan tuh. Pariwisata meledak. Iya, Pariwisata meledak, otomatis jalanan macet. nah, betul. Hmm. Kembali seperti semula. Uh, Itu yang gue kangenin sekarang. Sama Kemacetan. gue juga kangen main keluar sih. Gue kangen sama teman-teman gue, kangen sama apa namanya. Apalagi teman-teman gue Wing Chun tuh gue kangen banget sama mereka. Tapi lu nanya Tapi apa? gara-gara dampak corona ini, gue lanjut dulu. Gara-gara Oh dampak ya. corona gini kan banyak selain gua yang terutama yang pebisnis tour travel, perhotelan, tour leader gitu kan banyak yang kena pembatalan, terus apa eh geser waktu gitu bisa sampai bulan Juni rata-rata begitu. Nah, yang tadi gue mau tanyain ke lu itu kan bisnis juga. Bisnisnya apa itu yang lu dulu buat? Bisnis gue sekarang sih, Dan kalau sekarang ya, nih, tadi lu nah, belum kelar, lu kepotong duluan, sorry. Gue ada bisnis ini, bikin clothing gitu, jadi gue ibaratnya supplier kaos sablon. Kaos sablon sama kaos polis gue juga nyuplai. Nah, jadi kalau misalnya, nih, gue jadi promosi kan nih. Gak apa-apa ya gue promosi ya. kalian kan cerita ngalor ngidul. Nah, boleh cek di Instagram, Unify ID underscore. Kalau yang mau tahu ya bingung nulisnya bisa apa namanya lihat di Instagram gue aja di @johanmakaryo. Di situ gue ada list bisnis gue dari hormes.id sama Unify ID underscore. Nah, kalau Hormes sendiri ini sebenarnya ini lagi mau gue bubarin karena gue lihat apa namanya kan pertama marketnya kan bucin banget asli gitu karena apa namanya dulu gue sama co-founder gue yang sekarang udah pada ngundurin diri itu cari market di mana gue mau sama anak-anak tuh yuk kita stay di satu market gitu ya udah kalau gitu menurut gue yang paling bisa ini adalah konten-konten yang bucin gitu apalagi kan orang Indonesia banyak banget yang bucin lu bayangin cari konten hashtag bucin itu banyak banget men yang keluar men asli di Indonesia kayak gitu nah tapi karena gue ngeliat langsung kok gue kayak nggak comfy ya di market ini gitu gue nggak terlalu enjoy banget di market ini jadi ya udahlah gue mutusin untuk ganti niche gitu gue ganti market terus sekarang gue juga udah lagi rebound gue ngerekrut satu anak dan jujur aja sih yang orang susah ya mau cari orang yang mau berjuang di startup itu menurut gue susah apalagi kan gue startup kan masih nothing banget gitu lah ya udahlah gue coba nge-hire orang gitu gue cuma bilang ke dia gue cuma bisa gaji lu mingguan dan angkanya itu dia nggak tetap gitu nah sekarang Forme sendiri lagi apa namanya ini lagi gue rebound lagi gue di market lah jadi sekarang lagi dari creating logo terus sama gue nanti ada penambahan produk gitu kan kalau di Hormes dulu kan jualnya kan cuman custom case nanti ada produk-produk baru yang belum gue bisa bocorin sekarang nah tapi yang gue baru bisa bocorin ya namanya nanti adalah Wijasena jualannya apaan ya bisa dilihat aja tapi yang jelas gue pribadi tuh mau
menaruh diri gue di sana gitu. Jadi kalau kemarin kan bucin itu ya gue pikir itu market yang gue kuasain, ternyata enggak gitu. Nah sekarang gue mau taruh di marketnya martial art. Itu passion gue banget. Itu gue kan suka banget sama bela diri. Makanya gue mau taruh jiwa gue di sana. Bahkan kayak yang kemarin kita omongin ya, gue sekarang nggak menganggap sebuah bisnis itu ya kayak bisnis hobi gitu, udah enggak. Sekarang gue anggap ini adalah gue angkat sebagai anak gue sendiri gitu. Jadi gue anggap Wijasena ini adalah anak gue gitu. Yang dimana harus gue besarkan, gue kasih makan, gue kasih minum gitu. Yang akhirnya nanti si Wijasena sendiri itu bakal bermanfaat buat masyarakat dan bermanfaat juga buat gue sebagai ayahnya. Gitu. Ngomong ayah ini kayak ibaratnya emang gue udah punya istri anjir. Gue aja masih belum move on, men. Udah bro, kita kan cowok move on lah. Lu kan tahu diri gue kayak gimana anjir. Cewek masih banyak. Iya. Masih banyak di dunia ini. Jangan terlalu mikirin satu cewek. Ya enjoy aja sih kalau gue. Ya, Oh ya, lu waktu ngerintis bisnis lu gitu, modal awal lu berapa? Wah, lu kalau nanya bisnis awal ya, gue harus cerita dari awal banget nih. Gue pribadi sebenarnya jualan gue tuh awalnya tuh bukan kayak yang sekarang kayak custom case t-shirt tuh bukan. Gue tuh sebenarnya awal tuh jualan gue tuh makanan. Sorry. Gue sebenarnya udah nyoba jualan itu dari zaman gue SMA kelas 1. SMA kelas 1 sebenarnya gue udah jualan. Cuman gue gak terlalu niat banget gitu. Dulu kan gue suka beli baju-baju anime gitu. Gue punya jaket anime. Terus teman gue ada yang nanya gitu. Jo, lo beli di mana? Gue beli di Bandung. Tapi gue ini. Kayak gini nih. Apa namanya? Beli kayak gini langsung. Kalau di zaman sekarang tuh namanya dropshipping gitu. Sama jualan-jualan kayak gitu. Temen gue bilang, gue mau dong. Gue mau dong lu iniin gitu. Sampai anjir, gue tuh dulu bisa ini banget Pan, apa namanya, teman-teman gue aja tuh ada aja yang mau gitu loh, harga 60.000, dia bener-bener lihat harga 60.000, tapi dia bisa beli di gue 120.000 dengan ongkir juga, gila nggak tuh? Gue untung bisa 200% men. Ongkirnya aja juga udah lumayan loh. Iya, Solo Bandung tuh 30.000-an kalau nggak salah. Gue ingat banget waktu itu teman gue yang beli buku Death Note, gue harganya 110.000, beli di gue gitu. Nah tapi kan karena waktu itu gue belum punya ATM, jadi otomatis gue pakai punya bokap. Nah bokap itu lagi baik banget sama gue tuh, dan langsung bilang yaudah nggak usah diganti. Anjir, langsung gue 200% dong. 60.000 tambah ongkir gue kelar itu. Nah tapi gue waktu itu nggak terlalu niat banget, dan gue juga belum berpikir untuk jauh banget sih, sampai di titik dimana gue lulus SMA gitu. Lulus SMA gue udah SMA habis UN deh waktu itu, gue lupa. Habis UN gue mikir gue tuh harus jualan waktu itu, yang gue tahu tuh gue harus jualan. Nah habis itu kapan hari itu gue olahraga kalau di Solo tuh di Manahan sama teman-teman gue. Nah teman gue tuh ketemu sama teman SMP-nya, ngomong-ngomong tahu-tahu pada kayak gini, yuk ayo bisnis gitu. Weh ayo gue gituin. Nah singkat cerita berbisnis lah gue tuh, tapi masih ini banget sih, masih awam banget. Jadi yang gue jual waktu itu adalah makaroni ngehe, lu tahu? Makaroni ngehe pernah denger sering. Nah tuh gue jual makaroni ngehe. Gue jual makaroni ngehe, tapi nggak bertahan berapa lama karena waktu itu founder-foundernya harus pada kuliah gitu. Ya udah, tiba-tiba cabut, push gitu. Nama company waktu itu Mr. It, gue masih inget banget. Ya udah kan, habis itu apa namanya, pada anak-anak fokus kuliah, terus liburan semester 1 ke 2,
Itu gue diajak lagi sama mantan anak Mr. Kid. Yuk kita bisnis lagi. Ayo, gue gitu deh. Bikinlah waktu itu ya, yang namanya tas serut. Jadi gue bikin tas serut, jahit diri. Jadi apa? Gue pernah tuh yang namanya ngerasa jadi bener-bener jadi pedagang gitu, belanja di pasar tuh gue pernah ya. Jadi jangan remehkan gue. Jadi gue bener-bener belanja ke pasar, beli bahan, terus cari cat kayak gitu. Gue merasakan tuh kayak gitu. Tapi seru aja sih. Sampai di titik dimana barang-barang gak ada yang keluar, tapi maksudnya berapa ada yang beli sih. Barang-barang udah bener-bener gak ada yang keluar, di situ bisnisku bangkrut. Itu gue sedih banget gitu. Waktu gue lihat, wah kok udah kayak begini sih. Udah habis itu gue telepon satu co-founder gue, tolong kesini ya sekarang gitu. Habis itu dirapatin lagi. Singkat cerita, sisa kas waktu itu dibuat pakai untuk join member sebagai dropshipper gitu. Gue jadi tuh dropshipper gitu sampai sekarang. Gue kita awalnya jualan baju custom gitu gue jualan. Sampai gue jualan case custom gitu gue jualan gitu. Nah tapi karena waktu itu ini cerita sedih gue juga sih ya. Co-founder gue sama gue visi misi udah beda ya. Jadi gue kan bertiga. Nah kami bertiga ini visi misi udah beda gitu. Habis itu kami bertiga mutusin udah yuk kita jalan sendiri-sendiri aja deh. Tapi pertemanan kita nggak boleh lepas gitu. Karena gue bertiga ini sahabat banget gitu. Sahabat dari SMA gitu. Makanya kalau tiap ada anak yang nanyain tentang apa namanya, kenapa sih kok Bormes lu cuma jadi lu doang yang megang sendiri, itu gue sedih banget kalau ada orang yang nanya kayak gitu. Karena itu personal banget sih menurut gue. Makanya begitu dari gue pribadi juga, kalau misalnya ada dari antara ini co-founder gue dua anak ini, dia ngomongin bisnis sama gue langsung diem. Gue gak usah lah kita ngomongin bisnis gitu. Tapi kalau apa namanya bicara tentang futuristik itu gue suka banget gitu. Topik-topik tentang masa depan tuh gue suka. Tapi kalau lu mau ngomongin tentang apa ya bisnis gue, ini jangan deh. Udah punya sendiri, gue punya sendiri gitu. Jadi kalau itu yang penting apa namanya ya itu profesionalitas aja sih. Jadi gak usah bahas-bahas yang dulu gitu, yang udah ya udah gitu. Tapi tuh pernah loh Van. Jadi ceritanya tuh pas gue lagi nongkrong sama anak-anak sama circle gue. Nah mantan ini co-founder gue dia nanya ke gue, Jo, lu sekarang kalau nggak salah join bisnis clothing ya? Itu sebenarnya gue nggak mau jawab. Kebetulan banget waktu itu si ini pelayan dari tempat makannya itu datengin gue. Terus itu kayak gitu, gue, sorry gue gituin langsung kan ke temen gue itu, gue ngomong dulu sama pelayannya, sama pelayan tempat makan gue itu, oh ya begini kelar, udah, saya kan mau ngomongin cuma buat makanan aja. Begitu mbaknya pergi, udah langsung gue pura-pura nggak tahu tadi ngomongin apaan, langsung lanjut aja topiknya, tapi bukan topik bisnis lagi, bukan, topiknya beda. Jadi oh ya udah gitu. Kalau dari gue pribadi juga ini sih Van, apa namanya, ketika lo punya teman-teman yang lo percaya dan dia tahu-tahu ninggalin lo gitu, apalagi bisnis ya, itu rasanya kayak putus cinta anjir. Asli itu gue galau banget waktu itu, gila. Gue ngedown gitu. Ditambah waktu itu kan lagi masa-masanya gue berantem sama my girlfriend waktu itu, sama cewek gue. Mantan sih sekarang udah. Itu gue lagi berantemnya, wah gila, ibarat jatuh ketiban tangga gitu, asli. Sampai waktu itu gue pernah cerita ke temen gue gitu, temen gue aja sampai kaget, anjir, lu baru umur segini tapi beban lu kayak udah gimana gitu, udah berat banget. Dia apa ya, bingung mau kayak gimana. Terus gue bilang ke dia, beban gue ini belum ada apa-apanya gitu. Banyak orang yang seumuran gue di luar sana yang utangnya udah 1 miliar, 500 juta, 5 miliar, dan lain-lain gitu. Gue masih belum ada apa-apanya gitu.
Itu sih cara gue menyemangati diri gue sendiri gitu. Waktu itu gue juga pernah punya mentor sih, dimana dia marahin gue. Dia bilang, lo itu bukan bisnis, lo itu temenan. Ketika lo berbisnis, lo harus lupain pertemanan lo sama temen lo. Gitu. Dia bilang kayak gitu ke gue. Lo nggak boleh ngerasa, apa sih kalau bahasa ini, canggung. Lo nggak boleh, kalau orang Jawa bilang tuh pekewuh. Pekewuh tuh apa ya? Ya canggung gitu ya. Canggung gitu. Jadi lo bisnis gitu. Lo harus tegas pada orang dalam berbisnis gitu. Kalau misalnya even though itu teman lo sendiri gitu, lo tetap tegas gitu. Ya udah sekarang ini gue sama anak gue yang sama anak gue yang sekarang, karena gue punya tim juga. Misal gue tanya gini, lo gue jadi kapan ya? Dia bilang belum tahu. Ya udah, gue cuma bilang ke dia ini doang ke dia. Gue nggak bakal nagih kerjaan kayak bos lu marah-marahin lu dan segala macam. Tapi yang gue cuma pengen dari lu adalah rasa kepemilikan lu gitu terhadap apa namanya anak kita ini. Kita ibarat lagi gedein seorang anak yang nanti bakal bermanfaat buat masyarakat dan bermanfaat juga buat kita gitu. Itu yang gue terapin ke tim gue sekarang gitu. Gue sekarang masih belajar sih gimana cara yang ngelit apa namanya anak-anak gitu. Masih belajar gimana caranya memimpin diri sendiri itu loh. Memimpin diri sendiri itu sampai sekarang gue juga masih belajar gitu. Manajemen diri sendiri. Karena gue aja masih merasa belum profesional aja sih. Kayak ibaratnya tugas-tugas kuliah gue aja, gue bodo amat gitu loh malahan. Gue kebanyakan malah pakai waktu gue tuh lebih kayak, ya gue mengasah skill-skill gue aja sih. Jadi terutama buat skill yang berpengaruh banget buat masa depan gue gitu. Misalnya kayak finansial, terus negosiasi gitu. Itu gue masih belajar banget. Gitu sih kalau dari gue. Kalau dari lu gimana nih? Ini dari tadi gue ngomong-ngomong terus, gue nggak ngasih lu kesempatan ngomong nih, aneh banget. Nah, kalau dari gua gitu, kan pertamanya itu ya apa tenor wisata ya pertama-tama gitu jalannya nggak baik juga, mencar istilahnya. Akhirnya setelah waktu itu juga belum ada direksi yang intinya, yang pimpinannya siapa itu juga belum ada. Nah, akhirnya kan yang periode pertama gue yang mimpin itu ya udah mulai berjalan itu bisnisnya udah lumayan lah. Terus gue ganti, jadi biar gue selama kuliah itu baru juga gantinya juga pas gue awal kuliah kemarin. Itu gue ganti direksi utamanya, gue ganti. Nah, udah juga lumayan berjalan lah, tapi masih handle perusahaannya itu. Dan ya nggak tahu kenapa, ya bukan nggak tahu kenapa, kan ada bencana wabah begini ya jadi nge-stuck. Dulu gue modal gitu nggak ada modal sih, nol. Untung modalnya nol. Memanfaatkan jaringan sosial media gitu-gitu. Nah, terus cara lu sendiri mau menjual apa ya, kalau gue bilang menjual diri lu sendiri tuh gimana gitu? Apalagi kan lu secara kan cuma 0 rupiah gitu, 0 rupiah. Terus lu jualan nih jasa tenor wisata nih. Waktu itu gue inget banget lu tuh nawarin ke gue itu pas zamannya kapan ya? Awal SMA apa ya? Waktu itu gue inget banget lu pernah ngechat gue kok. Waktu itu zaman SMA gue nggak salah lu bilang ke gue, bro, gue punya bisnis ini wisata, lu bisa kontak gue gitu kan. Gue inget banget waktu itu. Nah, itu juga gue lupa itu awal juga. Gue itu justru gue berterima kasih banget ke sekolah SMP gue sendiri. Karena itu yang pertama kali order. Dan lu tahu nyampe berapa unit? Sampai kurang lebih itu ada sekitar 7 unit langsung. Tapi 7 unit itu mencar.
2, ada satu gue masih inget banget dulu itu ke 4 unit ke Cikarang, 3 unit ke Kota Tua. Wow, Nah itu yang gue paling lumayan ingat. tuh ya. Dan terus berlanjut, dan yang kedua order itu justru alumni CH. Oh, alumni CH. Alumni sekolah kita tuh. CH. Ya, di gue langsung sebut aja namanya Universitas Atmajaya, LKMM Atmajaya. Itu dia pertama order medium, kedua big bus, yang ketiga nanti kalau nggak salah big bus lagi. Udah 3 kali Atmajaya order. Terus UI, Universitas Indonesia, itu UI. yang fakultas tempatnya si Filipus. Kalau nggak salah fakultas teknik elektro ya dia. Itu dia dulu ke Jogja, dia minta gue elektro. Oh, elektro. Kalau nggak salah. Terus tau gue ke PK kan ini, dia kan TI kan, informasi. Teknologi informasi. Nggak tahu juga gue. Kalau nggak salah elektro, udah kalau gue lihat di dulu apa itu kalau di IG yang awal-awal kalau mau masuk kuliah, Bang. Nah itu dia yang minta sendiri ke gue, Van, lu tolong bantu handle ke Universitas Gadjah Mada. Waktu itu kan mereka studi banding. Oh, di UGM itu. Dan kebetulan gue juga udah di Semarang. Jadi gue cuma komunikasi via telepon. Gue itu ya justru gue itu lebih excited karena gue bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, terutama karena wisatanya itu. Apalagi kan setelah si Filipus itu ada lagi, terus teman SMP gue itu Michelle, dia juga UI juga, nyewa juga. Wah, bagus itu. Terus sekolah apa gitu di daerah Gunung Putri juga udah percaya ke gue, puji Tuhan. Tapi gue mau tanya ke lu, Devan. Menurut lu pribadi itu, masa depan dari bisnis pariwisata sendiri itu kayak gimana gitu? Kalau tadi kan gue udah nyampe pendapat gue kalau abis corona ini bakal meledak. Nah, kalau menurut lu sendiri itu bakal gimana? Kalau menurut gue sendiri sih, pariwisata ya nanti juga justru orang kalau habis corona ini kelar ini kan dia pasti pada mau jalan-jalan. Dan pasti meledak banget. Meledak terus nanti bakal ada peningkatan turis juga langsung banyak. Bisa nyampe 20% lebih kali. Kurang lebih segitu. Peningkatan Dan turis yang lu juga pasti turis asing ataupun lokal sih. Dan ya pasti bakal memulihkan ekonomi juga. Kan pariwisata itu kalau nggak salah itu nomor 2 juga untuk negara. Devisa. Devisa ya. Kalau gue pribadi sih tentang pariwisata sendiri ya, apalagi kita punya Bali gitu. Makanya kalau investor-investor properti itu utama ya, itu orang-orangnya itu pasti langsung mincar ke Bali, ke Jakarta. Kalau misalnya di Jakarta, yang datang itu cuma orang-orang Indonesia gitu, rata-rata 3/4 kan rata-rata pasti orang Indonesia yang datang. Tapi kalau di Bali 7 miliar, oh iya. Sorry. Tadi pintu kekunci. Ntar yang bagian tadi itu yang lu nggak ada, di-cut aja ya. Udah gue lanjutin. Nah, apalagi investor properti gitu, mereka yakin kok di Bali, itu yang datang 7 miliar orang, men. 7 miliar orang di dunia yang datang ke Bali. Bahkan kalau ini pengalamannya dosen gue sih malahan. Dosen gue tuh pernah ketemu sama orang luar gitu, ditanyain gitu.
kamu orang mana? Saya orang Indonesia. Oh, orang Indonesia. Indonesia tuh cuma Bali itu ya? Buset, langsung. Padahal secara kan dosen gue orang Flores gitu. Dosen gue orang Flores, dia bilang Indonesia cuma Bali. Anjir, pikiran lu sempit banget gitu ya, pikiran gitu. Saking yang terkenal tuh cuma Bali gitu. Makanya sampai daerah-daerah lain gak dianggap gitu loh. Kasian banget gitu. Itulah pentingnya objek wisata daerah selain Bali itu harus ditingkatkan lagi. Padahal kita juga punya untuk Labuan Bajo ya. punya, terus Raja Ampat. Raja Ampat, keren banget tuh. Bahkan sebenarnya juga ada, Van, lu misalnya mau ke Raja Ampat, tapi lu nggak harus jauh-jauh ke Papua gitu. Lu bisa ke Pacitan ya. Gimana tuh? Nama pantainya itu kalau nggak salah ini Banyu Tibo. Pantai Banyu Tibo. Banyu Tibo. Namanya Pantai Banyu Tibo karena itu airnya kayak ada air terjunnya gitu, tapi gimana ya jelasinnya ya. Terus sendiri lah Pantai Banyu Tibo tuh kayak gimana. Soalnya pas gue ke Pacitan gue nggak sempet ke sono. Next bisa itulah Pacitan. Sabi. 4 jam waktu itu gue dari Solo sampai 4 jam 3 jam ya. 4 jam gue nggak salah sih, soalnya gue baru berhentinya. Soalnya itu baru benar-benar pertama kali gue naik motor ke Jawa Timur. Udah gue hanya berhenti dulu gitu di Pacitan gitu, sampai gue nginep aja di pom bensin karena gak mau keluar duit buat penginapan gitu. Mandi di pom bensin gitu, seru sih. Itu 2 tahun yang lalu gue nggak salah. Zaman gue lulus SMA. Makanya lu main jangan deket-deket doang, lu main sekali-sekali jauh dikit. Udah coy, Ambarawa jauh. Sendiri. Lu sendiri nih ke Ambarawa? Sama tante gua paling. Iya, sama tante gua. Oh, gitu. Gue yang gue ceritain itu, yang kemarin kita pas teleponan itu gue cerita, gue sama temen gue bener-bener gabut karena besoknya libur, ya udah malam ke Ambarawa, tidur situ, besoknya baru pulang. Gila emang sih. Itu juga kan karena gue masih baru banget kan di situ. Masih daerahnya gue masih belum tahu sama sekali. Karena lu belum tahu makanya lu explore. Lu mau lu kesasar apa gimana ya? Nah, ya seenggaknya lu udah pernah tahu gitu rasanya kesasar. Seru sih kalau dari gue pernah gue nyasar habis dari Museum Ronggo Warsito. Gue malah nyasarnya hampir mau ke daerah Semarang, kalau mau ke kanan itu, bukan ke kanan sih, yang utara itu pantai-pantai, daerah pantai. Oh iya. Nyasarnya jauh banget dah. Udah mau nyampe ujungnya Semarang baru nyadar. Lah gue pernah malahan. Gue tuh punya temen tuh rumahnya kalau di Semarang di Tanah Mas. Gue nyasar sampai Kendal dong. Hampir kena Kendal sih, tapi untungnya nggak sampai Kendal banget gitu. Gue tuh curiga, ini kok jalan gede ya, wah. Ini nggak mungkin nih, ini gue sih jangan salah jalan ya. Gue balik, seret. Nah, akhirnya gue nyampe ke rumah temen gue. Gitu. Gue udah hampir ke Kendal tuh, mau touring gue gitu. Tapi so far excited sih gue. Seru gitu. Ya. Oh ya, gimana menurut lo cara supaya anak muda kayak kita itu berani berusaha, mempunyai usaha gitu? Kalau dari gue pribadi sih ya, penting jalanin dulu aja sih. Masalah lo nanti ya gimana gitu, lo nge-stuck apa gimana ya, itu pasti ada lah ya. Cuman ya lo inget aja, orientasi lo tuh ke hasil bukan prosesnya. Kalau lo inget-inget proses ya, lo kecapean sendiri gitu. Mending lo pikirin gimana hasilnya, apa yang lo pengen lo dapetin gitu dari bisnis itu gitu. Jadi intinya kuncinya itu sabar juga sih. Itu sabar itu penting. Terus ya nikmatin aja sih selama perjalanannya itu, tapi orientasi tetap ke hasilnya. Kalau dulu gue pernah lihat di Instagram ya, Gary V kalau lu tahu.
Pernah ada anak-anak nanya ke dia, Om Gary, menurut Om, bisnis yang bagus untuk dijalanin untuk anak-anak seumur saya itu kayak gimana sih? Si Gary Vee cuma bilang, bisnis yang dilakukan, bukan yang dipikirkan. Beneran Om? Ya, bisnis yang dilakukan bukan dipikirkan. Karena kalau cuma mikirin doang, itu nggak bisnis. Tapi dilakukan waktu itu jadi bisnis. Karena gini juga, Van. Nggak semua orang itu cocok jadi pebisnis. Itu nggak balance. Makanya, ini sorry aja ya. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada pengusaha, ada karyawan. Itu pasti kayak gitu. Nggak mungkin, semua orang jadi pengusaha. Itu nggak mungkin banget. Kalau misalnya mungkin, itu palingan peluangnya cuma 0,000 sekian persen. Masih persen gitu aja loh. Peluangnya itu. Jadi, kalau dari gue sih yang penting dijalani dulu aja. Terus kalau sama dari gue ya, jadilah influence buat circle lu sendiri sih. Jadi, lo punya circle kalau bisa tuh jangan cuman orang-orang yang suka ngomongin orang, jangan cuman orang-orang yang suka ngomongin kuliah gitu. Tapi lu harus memikirkan juga 10-20 tahun ke depan. Bahkan lu mau ini mungkin berbeda tau gimana ya. Bahkan lu mungkin meninggal kayak gimana aja lu harus mikir gitu. Nanti koneksinya. Nah, dana permakaman lu sendiri ntar mau gimanain gitu loh. Lu juga harus mikirin itu. Bahkan gue sekarang ya, gue pribadi kan sekarang lagi suka sama mobil. Ya, mobilnya yang lagi jadi favorit gue tuh Porsche. Nah, itu gue suka. Jadi gue lihat-lihat gitu. Ntar mana yang mau jadi mobil gue ya gitu. Terus gue jadi memandang gitu. 10 tahun ke depan gue jadi apa? 20 tahun ke depan gue mau ngapain? 30 ke depan gue mau ngapain? Jadi pada saat gue tuh harus punya target juga sih. Jadi orang hidup jangan cuman kayak ya udah ikutin arus aja. Cuman ikan mati yang ikutin arus soalnya. Itu gitu sih. Jadi dilakuin aja. Sama prosesnya nikmatin. Tapi tetap jangan pikirin proses, orientasi ke hasil. Itu kalau dari gue. Oh iya, ini kan udah bagian akhir nih. Apa kesan-pesan lu untuk para pemuda untuk memulai itu bisnis sama gimana harapannya ke depan untuk Indonesia? Aduh, ini pertanyaan sulit ya. Sulit banget buat gue soalnya gue bukan belum menjadi orang gitu. Sekarang gue masih dalam tahapan untuk menjadi orang. Tahap menjadi kalau orang bilang influencer. Tapi kalau lu nanya gitu ya gimana ya? Kesan-pesan gue buat anak muda ya. Kalau dari gue ya tetap jalani ya. Tetap jalani kehidupan lu, bikin dobrakan. Jangan cuma gue harus doang. Terus kalau dari pribadi gue buat Indonesia itu gue bangga banget sebagai orang Indonesia asli. I'm proud to be Indonesian. Terus pandangan gue untuk negara kita ini, sistem pendidikan harus dirubah kalau dari gue. Sistem pendidikan itu harus dirubah banget kalau dari gue sih. Karena kita masih menganut sistem pendidikan abad 18. Mungkin bukan di Indonesia doang ya, tapi di beberapa negara masih menerapkan sistem yang sama, di mana pendidikan kita belum ada revolusi gitu. Buat gue, Indonesia bakal jadi negara maju, dan kita nanti ada masanya di mana kita yang megang negara, generasi Z kita megang negara, kita bakal bikin ledakan terhadap negara kita. Kalau dari gue kayak gitu. Kalau dari lu gimana? Lu sendiri gimana nih bro? Kalau dari gua untuk pemuda supaya bisa berani berbisnis itu ya harus ada itu target apa yang pengen dituju, apa yang disukai, dan lu itu fashionnya apa sih? Mau traveling atau mau tentang
apa namanya bisnis yang makanan itu tergantung kehendak lu sendiri. Nah, kalau bagi gua harapan Indonesia ya semoga Indonesia semakin tambah maju juga, dan harapan untuk saat ini corona cepat selesai. Amin. Nah, ya. Udah gitu ya. Oh iya. Nah, terima kasih ya udah mau itu ngalor ngidul bareng. Thanks banget Van udah ngundang gue ke podcast lu. Meskipun ini apa namanya gue yang ngundang tadi ke sini. Tapi secara kan awalan ini ide lu yang bikin ngajak gue bikin ini. Thanks for having me. Terus ya apa lagi nih? Udah ya. Oke, thank you banget Van. Udah bye bye berbagi sama gue. Sebentar. Iya. Untuk kedepannya gue tunggu percakapan kita lebih bisa lebih bernilai lagi daripada hari ini. Meskipun hari ini udah bernilai, tapi gue harap ke depan kita bisa lebih bernilai lagi. Oke? Thank you, Van. Siap. Goodbye. Oke. Bye-bye. Oke.